Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini, di mana pada video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul tentang kisah mengerikan Pak Jamal, si tukang gali kubur korban Imas Santet. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, dengarkan cerita ini. Sembari menyeruput kopi dan ditemani sebatang rokok di tangan kiri, seorang bapak tua yang bernama Mbah Jamal sedang menikmati istirahatnya saat itu. Ia baru saja selesai melakukan pekerjaannya, yaitu menggali kubur di pemakaman Taman Mulia yang berada tidak jauh dari kompleks rumahnya. Kebetulan, Mbah Jamal merupakan seorang senior dalam melakukan pekerjaannya tersebut. Pekerjaan ini sudah ia geluti sejak ia masih muda. Ketika kala itu, ia sering membantu ayahnya bekerja, sama seperti sekarang, hingga ia mewariskan pekerjaan ayahnya tersebut. Beberapa keluarga yang berduka tentu pasti akan mencari jasa Pak Jamal sebagai penggali makam dari keluarga mendiang. Namun di tengah ia hendak beristirahat, teleponnya pun berbunyi. Seseorang yang mengaku bernama Arif dari desa sebelah menelpon beliau dan dimintai untuk membantunya saat melakukan penggalian kubur dari keluarga mendiang pada saat nanti di TPU Surya Mulia yang memang tidak jauh dari dusunnya. Arif merupakan seorang remaja yang merupakan penggali kubur di daerahnya. Namun saat itu, ia meminta bantuan kepada Pak Jamal untuk melakukan pekerjaannya itu bersama satu temannya yang bernama Ode. Sebab salah satu rekan kerja Arif sedang ada acara keluarga. Maka dari itu, tentu Arif mencari rekan kerja lain agar ia bisa melaksanakan pekerjaannya dan berjalan lancar. Acara pemakaman tersebut akan berlangsung lusa hari nanti, tepatnya pada siang hari. Mbah Jamal pun mengiyakan permintaan si Arif dan dengan senang hati ia akan membantunya saat nanti. Seiring berjalannya waktu, saat malam itu, Pak Jamal bermimpi ditemui oleh sosok kakek-kakek tua yang wajahnya pucat lusuh. Dalam mimpinya itu, Pak Jamal sedang duduk di depan teras rumahnya. Kemudian kakek itu pun berpesan bahwa jangan menerima bantuan menggali kubur saat lusa nanti. Seketika Pak Jamal pun kaget dalam mimpinya itu. Mengapa ada seorang kakek tua menghampirinya kemudian tiba-tiba berkata tidak memperbolehkannya membantu temannya itu saat lusa nanti. Kakek tua itu pun berpesan bila hal itu ia lakukan, maka Pak Jamal akan mengalami hal buruk dalam hidupnya nanti. Ketika kakek itu mengatakan hal seperti itu di mimpinya, tiba-tiba Pak Jamal pun bangun dari tidurnya. Kemudian Pak Jamal tidak sadar bahwa itu hanyalah mimpi. Melihat jam pada saat itu menunjukkan pukul 2 pagi, membuat Pak Jamal kembali melanjutkan tidurnya. Pada keesokan harinya, menjelang sarapan, Pak Jamal bercerita tentang mimpinya semalam terhadap istrinya. Ia mengatakan bahwa ia didatangi oleh seorang kakek-kakek tua yang memintanya untuk tidak membantu si Arif menggali kuburan di TPU tersebut saat lusa nanti. Namun istri Pak Jamal pun tertawa mendengarkan cerita dari mimpi suaminya itu. Ia pun berkata, "Mana ada tuh Pak, mimpi saat ini bisa jadi kenyataan," ungkap istri dari Pak Jamal sembari ia menuangkan air hangat ke gelas milik Pak Jamal. Pak Jamal pun hanya terdiam, dan ia sebenarnya merasa agak aneh seusai ia mengalami mimpi itu. Sebab baru kali ini ia bermimpi seperti itu. Namun di dalam benaknya, apa mungkin itu suatu pertanda atau sebaliknya? Ungkap Pak Jamal di dalam hatinya. Namun Pak Jamal tidak mau mengambil pusing tentang mimpi itu. Kemudian ia langsung bergegas berangkat bekerja untuk membantu Dek Yantu menggali kubur di TPU Surya Mulia pada hari itu. Singkat cerita, lusa hari itu tiba, di mana Pak Jamal bertemu dengan si Arif dan Ode. Mereka datang lebih awal dan melakukan perbincangan mengenai jasad yang akan dikubur nantinya. Arif mengatakan bahwa keluarga mendiang itu merupakan orang yang kaya. Keluarganya merupakan pengusaha tambang batu bara. Dan kebetulan yang memberikan Arif pekerjaan ini adalah Mbak Darmi, selaku juru kunci makam TPU Surya Mulia. Beliau juga sudah memberikan lokasi serta tanah yang akan digunakan untuk melakukan penggalian.
Begitu juga beliau sudah sempat mengobrol dengan keluarga mendiang, termasuk anak-anaknya. Namun Arif hanya mengetahui bahwa yang meninggal saat ini adalah ayahnya. Kemudian mereka bertiga langsung bergegas menggali lubang kuburan, sebab 2 jam kemudian iringan jenazah akan segera sampai ke pemakaman. Di saat mereka sedang menggali, Pak Jamal merasa tanah yang ia gali sangatlah keras dan terbilang tidak seperti biasanya. Pak Jamal kemudian mengatakan hal itu terhadap Ode dan Arif. Namun Arif tidak merasakannya. Ia berdua tetap menggali, dan Arif juga mengatakan mungkin itu hanya perasaan Pak Jamal saja. Kemudian 1 jam berlalu, lubang kubur pun sudah siap. Mereka bertiga kemudian menunggu kedatangan dari para pelayat dan juga iringan jenazah. Berbeda dengan Pak Jamal, yang dimana-mana tentu akan mengeluarkan sebatang rokoknya sembari ia menunggu. Selang beberapa lama datanglah ambulan pengantar jenazah tepat di depan TPU, di mana bahwa iringan jenazah telah tiba di pemakaman. Saat jenazah itu dikeluarkan dari mobil ambulan, tidak sengaja Pak Jamal melihat ada sosok hitam besar sedang menunggangi keranda dari jenazah. Awalnya Pak Jamal melihat dengan samar-samar, namun setelah ia mengucap matanya, benar saja ia membenarkan bahwa ia melihat sosok hitam dengan mata yang merah sedang duduk bungkuk di atas keranda itu. Sembari ia mengeluarkan ludahnya yang menetes ke arah keranda itu. Namun tidak sedikit pun orang yang mengangkat keranda itu tidak mengetahui ataupun ketakutan. Apa mungkin memang mereka tidak melihat hal tersebut? Seketika Pak Jamal tidak bisa berkutik. Selama ia melakukan pekerjaannya sebagai tukang gali kubur, baru kali ini ia melihat hal tersebut langsung dengan mata telanjang. Tetapi Pak Jamal tetap tegar dan melawan rasa takutnya itu. Dengan rasa gelisah yang ia rasakan, ia mencoba untuk menenangkan hatinya dari perasaan takut, agar pekerjaannya itu bisa berjalan dengan baik. Setibanya di depan lubang kubur, jenazah pun mulai diturunkan oleh beberapa keluarga mendiang. Di sisi lain, Pak Jamal, Arif, dan Ode bersiap akan turun ke lubang kubur. Namun Pak Jamal pun kaget, sebab makhluk besar yang menunggangi keranda jenazah itu sudah tidak ada. Dan dengan perasaan penuh campur aduk, Pak Jamal tetap memfokuskan pikirannya ke pekerjaannya itu, dan mulai menurunkan jenazah ke liang lahat bersama Arif dan juga Ode secara pelan-pelan. Namun saat jenazah itu sudah berada di liang lahat, Mbah Jamal tergemap, sebab ia melihat wajah dari jenazah itu mengeluarkan darah kehitaman. Tetapi anehnya, para kerabatnya dan juga kedua temannya tidak melihat hal itu. Dan ia berpikir mungkin saja ia salah melihat. Namun setelah dia mati secara teliti, memang benar, segumpalan darah hitam keluar dari sela-sela sisi kain kafan yang membungkusi jenazah si mendiang. Pak Jamal pun langsung loncat naik ke atas lubang kubur, hingga membuat kedua temannya itu si Ode dan juga Arif terkejut mengapa Pak Jamal seketika kaget dan melompat sendiri ke atas, termasuk para kerabat dan keluarga mendiang. Tetapi Pak Jamal tidak enak mengatakan hal yang ia lihat di depan kedua rekannya itu, dan ia memilih untuk diam sejenak dan akan mengatakan apa yang ia lihat saat nanti. Namun yang dirasakan oleh Pak Jamal sungguh aneh. Mengapa keluarga dari mendiang tidak melihat hal tersebut? Dan memang benar, Pak Jamal melihat segumpalan darah merah itu bercucuran di sela-sela kain kafan tersebut. Sempat terlintas di benak Pak Jamal untuk ingin tahu tentang jenazah yang meninggal itu. Tangan Pak Jamal pun gemetar. Kemudian jantungnya masih berdebar kencang, dan terlihat hanya dia saja yang bisa melihat fenomena itu. Saat sampai di rumah, seketika pandangan Pak Jamal terasa berputar. Ia merasa berat di kepalanya. Namun Pak Jamal tetap menuju ke kamar mandi guna untuk membersihkan badannya seusai ia melakukan pekerjaannya tersebut. Namun saat di dalam kamar mandi, Pak Jamal mendadak terjatuh, sebab ia sudah tidak tahan dengan sakit di kepalanya itu. Jatuhnya Pak Jamal diketahui istrinya saat istrinya hendak pergi ke kamar mandi dan melihat Pak Jamal sudah tergeletak di dalam kamar mandi. Istrinya pun tampak panik dan segera membangunkan suaminya itu. Kemudian istrinya tersebut segera menghubungi anaknya yang sedang berada di tempat kerja dan meminta untuk segera pulang sebab ayahnya jatuh sakit.
Pak Jamal sebenarnya sudah merasakan tidak enak badan seusai ia melakukan pekerjaannya itu. Dan ia tidak tahu mengapa badannya bisa hangat dan juga sempoyongan. Dan sesampai anaknya tiba di rumah, ia pun segera diajak untuk melakukan pemeriksaan ke klinik terdekat. Namun dokter memberikan keterangan bahwa tidak ada apa-apa dengan kondisi Pak Jamal. Suhu badannya juga masih 36 derajat Celcius, yang menandakan bahwa kondisi tubuh Pak Jamal masih stabil-stabil saja. Dan dokter pun meminta agar Pak Jamal cukup beristirahat di rumah saja. Saat keesokan harinya, bukannya sakit yang dirasakan oleh Pak Jamal membaik, namun sebaliknya. Nafas Pak Jamal terasa berat saat malam hari. Ia merasakan sesak pada dadanya. Kemudian Pak Jamal meminta istrinya untuk membawanya ke rumah sakit. Kemudian istri Pak Jamal pun menelpon kembali anaknya, yang saat itu sedang menuju ke kontrakannya. Dan kemudian istrinya meminta agar mengantarkan bapaknya itu untuk segera diajak ke rumah sakit. Kemudian anaknya itu pun kembali ke rumah, lalu menjemput ayahnya, dan langsung bergegas membawa ayahnya ke rumah sakit umum. Sesampainya ke rumah sakit pada malam itu, memang benar, kondisi Pak Jamal kian memburuk. Terbilang pemeriksaan saturasi oksigen dari Pak Jamal terbilang cukup memprihatinkan oleh dokter. Dan Pak Jamal juga tidak seperti biasanya, ia sangat kalang kabut. Kemudian ia mengungkapkan bahwa dadanya terasa pengap, serta nafasnya tersengal-sengal. Melihat ayahnya seperti itu, anak dari Pak Jamal juga ikut panik dan cemas dengan sakit yang diderita ayahnya tersebut. Kemudian istri Pak Jamal pun meminta kepada anaknya untuk segera meminta bantuan kepada Kiai Syafi yang tahu menahu tentang penyakit non-medis, sebab istri Pak Jamal memiliki firasat buruk akan kondisi dari suaminya itu. Karena merasa sangat cemas, maka dari itu berangkatlah anak Pak Jamal ke kediaman dari Kiai Syafi. "Loh, Dek Doni, ada apa malam-malam kesini?" tanya Kiai Syafi saat malam itu. Anu Kiai, Bapak sedang sakit. Bisa bantu saya hari ini Kiai, mengecek kondisi Bapak di rumah sakit. Kondisi Bapak saat ini di rumah sakit sangatlah parah Kiai, ungkap anak Pak Jamal itu. Ia berharap Kiai tersebut bisa membantunya. Beberapa pertanyaan ditanyakan kepada Kiai Syafi ke hadapan putra Pak Jamal, hingga Kiai Syafi pun turun tangan membantunya. Nah, kasihan bapakmu. Bapakmu terkena imas dari santet seseorang, ungkap Kiai Syafi saat itu yang sudah tiba di rumah sakit dan berada di ruangan ICU. Beliau juga sedang melakukan pengecekan terhadap kondisi Pak Jamal. Istri dan juga anak Pak Jamal kaget. Mereka berdua bertanya bahwa apa maksud dari Kiai Syafi tentang imbas santet seseorang itu. Kemudian Kiai Syafi mengatakan bahwa sangat malang nasib Pak Jamal, sebab beliau bukan orang yang seharusnya terkena santet. Pak Jamal dikatakan bahwa ia terkena imbas santet saat sedang melakukan pekerjaannya. Kiai Syafi kemudian menerawang bahwa Pak Jamal terkena santet ini saat ia hendak meletakkan jenazah dari korban santet ke liang lahat. Dan memang, santet yang berada di jasad korban itu seketika masuk ke dalam tubuh Pak Jamal. Mendengarkan perkataan Kiai Syafi membuat anak Pak Jamal bertanya kembali. Ia sangat kaget bahwa mengapa ayahnya bisa terkena serangan ilmu hitam tersebut. Kiai Syafi juga mengatakan bahwa si pemilik santet ini juga sudah tiada. Oleh karenanya, santet yang memasuki raga dari korban sebelumnya tidak terkontrol, yang mengakibatkan santet itu terpental dan masuk ke raga Pak Jamal. Namun santet ini hanya bisa masuk ke raga seseorang yang memang sangat disukai oleh bangsa jin. Dan sosok makhluk halus yang dikirim oleh si pelaku juga secara otomatis akan menyakiti Pak Jamal. Dan tidak heran lagi bila Pak Jamal mengalami sakit yang tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh dokter. Pak Jamal yang saat itu tertidur seketika terbangun, dan makhluk halus yang sengaja bersarang di raga Pak Jamal kemudian memberontak karena adanya kehadiran dari Kiai Syafi. Istri Pak Jamal beserta anaknya ketakutan dan tertumbennya
melihat ayahnya berlagak seperti itu. Seakan-akan Pak Jamal ingin mengamuk pada saat itu, matanya memerah, dan juga ia berteriak-teriak. Termasuk para pasien yang berada satu ruangan dengan Pak Jamal juga dibuat tergemam melihatnya. Namun dengan sangat mudah, Kiai Syafi menundukkan roh jahat tersebut di dalam raga Pak Jamal dengan satu sentuhan di dahinya. Kemudian saat Pak Jamal itu sadar, ia dimintai untuk meminum air putih agar nantinya keadaan dari Pak Jamal membaik. Setelah itu Kiai Syafi juga meminta kepada anak dari Pak Jamal beserta istrinya untuk mengajak ayahnya melakukan ruqyah. Sebab di samping itu Pak Jamal memang sangat disegani oleh bangsa dedemit. Dan sangat mudah orang yang memiliki niat jahat dapat melukainya dengan serangan magic. Karena weton yang dimilikinya bertepatan dengan Sabtu Kliwon, maka mau tidak mau ia harus diruqyahkan agar nantinya ia bisa membaik. Dan pada akhirnya Pak Jamal, anaknya beserta istrinya pun mengikuti arahan dari Kiai Syafi. Kemudian anak Pak Jamal meminta ayahnya untuk berhenti bekerja menjadi tukang gali kubur. Dan juga meminta ayahnya untuk beristirahat bersama ibunya. Kemudian anaknya pun bersedia akan menghidupi ayahnya dan juga ibunya. Dan meminta semua tanggung jawab yang dipegang oleh ayahnya itu kepada anaknya. Dan cerita pun tamat. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Dan jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.